Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kartini Sofyan dari STI Alatan Salma Syiro, Prodi Akuntansi kelas 3B pagi dengan NPM 19121064. Di sini saya akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan materi deret berkala dalam mata kuliah Statistik 1 dan Praktek. Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaatnya adalah mengetahui kondisi masa mendatang, dan peramalan kondisi masa mendatang itu bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Nah, dalam deret berkala ini terdapat 4 komponen, yaitu komponen yang pertama adalah tren, dan yang kedua adalah variasi musim, yang ketiga variasi siklus, dan yang terakhir yaitu variasi yang tidak tetap atau bisa disebut juga irregular. Analisis tren itu adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Rumusnya yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, dalam analisis tren tersendiri terdapat 4 metode, yaitu metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode kuadratis, dan metode tren eksponensial. Sini saya akan menjelaskan analisis tren dalam metode semi rata-rata. Di sini kita langsung ke contoh soalnya aja. Contoh soalnya yaitu berikut adalah jumlah pelanggan PT Indo. Buatlah persamaan pelanggan PT Indo dan hitunglah perkiraan pelanggan pada tahun 2006. Nah, di sini sebenarnya bisa menggunakan data ganjil maupun genap. Namun di sini saya menggunakan data ganjil karena dalam tabel di situ terdapat tahun, ada tahun 2000 hingga tahun 2005, maka jumlah periodenya ganjil, ada 6, jadi ganjil. Jumlah pelanggannya dalam bentuk jutaan itu sudah diketahui. Maka di sini karena tahun periodenya genap, kita bisa langsung membagi duanya langsung aja. Jadi kelompok 1 itu terdapat 3 periode atau 3 tahun, dan kelompok 2 pun sama. Kalau kelompok 1 terdiri dari 2000 hingga 2002, namun pada kelompok 2 terdiri dari 2003 hingga 2005. Nah, lalu kita bisa mencari rata-rata. Dari mencari rata-rata itu kita bisa menjumlahkan pelanggan dalam kelompok 1 dijumlahkan lalu dibagi 3, yang 4,2 ditambah 5,0 ditambah 5,6 hasilnya 4,9. Itu dijumlahkan dulu lalu dibagi 3, maka hasilnya 4,93. Begitupun dengan kelompok kedua. Nah, di sini kan kelompok 2-nya 6,67. Caranya sama seperti kelompok pertama. Sudah kita mencari rata-rata, kita mencari nilai X tahun dasar 2001. Kita kalau mau cari nilai X itu harus mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Pada kelompok 1 yaitu titik tengahnya 2001, karena 2001 berada di tengah-tengah antara 2000 dan 2002. Maka titik tengah ada di 2001. Nah, maka letak nolnya itu ada di 2001, dan di atas 0 minus 1, di bawah 0 plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4. Begitupun sama dengan nilai X tahun dasar 2004 pada kelompok kedua. Kenapa nilai X tahun dasarnya 2004? Karena 2004 itu berada di tengah-tengah 2003 hingga 2005. Maka titik nolnya ada di 2004. Begitu. Nah, kalau kita udah dapat nilai rata-rata, nilai X tahun dasar 2001 dan 2004, kita bisa mencari nilai perubahan. Pada rumus di awal, rumus tren itu Y aksen sama dengan A plus BX.
Nah, A plus BX. Jadi kita harus mencari A dan B-nya terlebih dahulu. Cara mencari nilai A itu nilai rata-rata, maka nilai A pada kelompok 1 yaitu 4,93 dan nilai A pada kelompok 2 yaitu 6,67. Maka kita tinggal mencari nilai B-nya. Nilai B itu didapat dari kelompok 2 dikurangi kelompok 1 dibagi tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1. Nah, kelompok 2-nya itu yaitu tadi rata-ratanya 6,67 dikurangi 4,93. 493 yaitu rata-rata kelompok 1 dibagi tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1. Tahun dasar 2 itu adalah 2004 dan tahun dasar 1 itu adalah 2001. Maka kita dapat nih rumusnya. Jadi tinggal masukin ke rumus. Jadi Y aksen sama dengan 4,93 ditambah 0,58 X dengan tahun dasar 2001 dan Y aksen sama dengan 6,67 ditambah 0,58 X dengan tahun dasar 2004. 0,58-nya itu hasil dari penjumlahan B. B itu hasilnya 0,58 begitu. Nah, maka kita kalau misalkan udah dapat rumus ya, udah dapat A dan B-nya, kita bisa meramalkan nilai peramalan untuk tahun 2006. Di sini apabila menggunakan tahun dasar 2001, nilai X-nya sama dengan 5. Kenapa 5? Karena nilai X pada tahun dasar 2001 2005-nya adalah 4. Lihat pada kolom nilai X tahun dasar 1 karena 2005-nya adalah 4, maka 2006-nya otomatis 5 gitu. Maka jadi di sini nilai X sama dengan 5. Jadi tinggal masukin aja pada rumus yang tahun dasar 1. Y aksen sama dengan 4,93 plus 0,58 X sama dengan 4,93 plus 0,58 X-nya adalah 5. Maka jumlahnya yaitu 7,80 juta pelanggan. Pun sama pada tahun dasar 2004. Nilai X-nya kenapa 2? Karena kita lihat pada kolom nilai X tahun dasar 2004 itu 2005-nya adalah 1, maka 2006-nya adalah 2. Maka di sini nilai X-nya adalah 2. Jadi kita tinggal masukkan rumus pada rumus Y aksen sama dengan 6,67 ditambah 0,58 X. Caranya sama seperti di atas, hanya beda X-nya saja. Maka jumlahnya 7,82 juta pelanggan. Selanjutnya metode kuadrat terkecil. Di sini saya mengambil contoh soal yang sama juga. Periode genap. Jadi kita langsung saja kepada cara penyelesaiannya. Nah, di sini ada kolom tahun, pelanggan itu sama dengan Y, dan ada kolom X, X-Y dan X kuadrat. Di sini tahun dan pelanggan itu sudah diketahui pada soal. Nah, hanya bedanya di kolom X-nya. Karena pada metode kuadrat terkecil, kolom X itu tidak menggunakan 0, min 1, atau 0, 1, plus 2, dan sebagainya. Di sini kita menggunakan 0,5 gitu. Jadi, karena di sini metode kuadrat terkecil, maka titik tengahnya ada 2 di 2002 dan 2003. Makanya di sini nilainya sama, hanya yang di bawah itu positif dan yang di atas itu negatif. Kayak 0,5 min 0,5 begitu. Ke atas atau ke bawahnya itu tinggal mengikuti aja. Nah, di sini ada kolom XY. Kolom XY itu min 10,50 itu terdapat dari perkalian kolom X yang misalkan kita ambil contoh tahun 2000, X-nya adalah
min 2,5. Nah, dikalikan dengan 4,2 hasilnya min 10,50. Dan seterusnya, caranya sama hingga sampai bawah. Nah, pada X kuadrat ini, kita ambil contoh dari tahun 2000, X-nya adalah min 2,5, maka dikuadratkan hasilnya 6,25, pun sama ke bawahnya seperti itu caranya. Hingga dijumlahkan masing-masing kolom X, Y, dan X kuadrat itu, X, Y jumlahnya 10,30, X kuadrat jumlahnya 17,50. Maka kita bisa mencari nilai A. Nilai A di sini pembagian antara 34,8 itu hasil dari jumlah pelanggan dibagikan 6 karena di sini kita menggunakan periode genap dan tahunnya dan ada 6, maka dibagikan dengan 6 maka jumlahnya 5,80. Dan nilai B hasil dari pembagian 10,30. 10,30 itu terdapat dari penjumlahan X dari kolom XY. Dan dibagikan dengan 17,50 itu hasil dari penjumlahan kolom X kuadrat. Maka hasilnya 0,59 dan kita masukkan kepada rumus tren yaitu Y aksen sama dengan 5,80 plus 0,59X. Maka kita bisa menentukan peramalan untuk tahun 2006 X sama dengan 3,5. 3,5 itu terdapat dari, kita lihat tahun 2005 pada kolom X itu nilainya 2,5, maka tahun 2006 X-nya itu adalah 3,5. Maka kita masukkan X-nya ke dalam rumus. Y aksen sama dengan 5,80 ditambah 0,59, X-nya adalah 3,5. Maka hasilnya 7,87. Nah, selanjutnya adalah metode tren kuadratis. Saya menggunakan soal yang sama pada semua metode, maka kita langsung saja kepada cara penyelesaiannya. Tahun 2000 hingga 2005 dan kolom Y itu terdapat pada soal, dan X-nya di sini sama seperti metode kuadrat terkecil. Dia menggunakan 0,5, min 0,5 atau ke bawahnya itu 1,5 dan 2,5 gitu. Cara mencari XY-nya pun sama dan X kuadratnya pun sama. Nah, di sini ada kolom X kuadrat Y. X kuadrat Y itu perkalian kolom X kuadrat dengan kolom Y. Begitu. Dan di sini kolom X4, X pangkat 4 itu terdapat dari kolom X. Misalkan di sini pada tahun 2000 X-nya min 2,5, maka dipangkat 4 kan jadi hasilnya 39,1. Begitupun caranya ke bawahnya sama. Nah, lalu dijumlahkan masing-masing kolom XY sama dengan 10,3, X kuadrat dijumlahkan jadi 17,5, X kuadrat Y dijumlahkan 100,5 dan X pangkat 4 dijumlahkan 88,4. Maka kita mendapatkan hasil nilai A, B, dan C. A sama di sini A-nya sama dengan 5,88, B-nya 0,59, C-nya min 0,027. Maka kita masukin ke rumus Y sama dengan 5,88 plus 0,59X dikurangi nilai C-nya min 0,027X kuadrat. Maka kita dapat menentukan nilai peramalan pada tahun 2006. Tinggal masukkan Y-nya. Tinggal masukkan X-nya. Jadi Y 2006 sama dengan 5,88 plus 0,59, X-nya 3,5 dikurangi 0,023 X kuadrat. X-nya adalah 3,5 dikuadratkan. Maka hasilnya dapat 7,61. Yang terakhir metode tren
eksponensial. Kita langsung kepada cara penyelesaiannya. Di sini ada kolom tahun, kolom Y, X, ln Y, X kuadrat, dan X ln Y. Nah, pada kolom tahun dan kolom Y itu sudah diketahui pada soal, dan kolom X itu sama seperti metode sebelumnya. Di sini karena genap, dia menggunakan 0,5 pada titik tengahnya. Nah, mencari ln-nya itu biasanya kita menggunakan kalkulator. Ada di kalkulator itu ln-y. Misalkan di kalkulator tuh ada lambang ln. Nah, kita tinggal cari aja ln dari 4,2. Hasilnya 1,4, begitupun ke bawahnya sama. Maka dijumlahkan mendapatkan hasil 10,4. Dan X kuadrat terdapat dari, misalkan di tahun 2000 X-nya itu min 2,5, maka X kuadratnya X kuadratnya sama dengan 6,25. Begitupun sama ke bawahnya. Nah, di sini pada kolom X ln Y itu perkalian kolom X dan perkalian kolom ln Y. Jadi terdapat hasilnya seperti itu, dan kita bisa mencari nilai A dan nilai B. Nilai A sama dengan anti ln dibagi 10,4 dibagi 6. 10,4 adalah hasil dari penjumlahan kolom ln Y. 6 adalah jumlah tahunnya, karena di sini kita menggunakan periode genap. Jadi anti ln nya itu 1,7. Nah, kita mencari nilai anti ln 1,7, maka hasilnya 5,4. 1,7 itu hasil dari pembagian 10,4 dibagi 6. Nah, selanjutnya kita mencari nilai B. B sama dengan anti ln di 2,0 dibagi 17,5. 2,0 itu terdapat dari jumlah kolom X ln Y, dijumlahkan hasilnya segitu, dan 17,5 itu hasil dari kolom X kuadrat dijumlahkan, maka hasilnya 17,5. Nah, lalu dikurang 1 sama dengan hasilnya 1,116 dikurangi 1. Maka kita dapat nilai B-nya 0,116. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke rumusnya. Y sama dengan 5,4 dikalikan 1 ditambah 0,116x. Maka kita tinggal masukkan 5, untuk mencari nilai peramalan pada tahun 2006, kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu 5,4 dikalikan 1 plus 0,116, X-nya adalah 3,5, maka hasilnya 7,9. Nah, untuk memilih tren yang lebih baik, maka kita di sini metode yang lebih baik apabila mempunyai nilai sigma Y min Y aksen kuadrat itu lebih kecil. Nah, jadi kita harus menjumlahkan dulu gitu dalam rumus Y aksen. Maka kita di sini misalkan nih ada A metode rata-rata tadi. Kita memilih rumus Y aksen yang lebih kecil. Y aksen yang lebih kecil dalam metode rata-rata tadi yaitu 4,93 plus 0,58x pada tahun dasar 2001. Jadi kita untuk mencari nilai tren yang lebih baik itu kita memilih rumus Y aksen yang paling terkecil. Begitu. Nah, contohnya seperti berikut. Di sini ada kolom Y, kolom X, Y aksen, Y dikurangi Y aksen, dan Y dikurangi Y aksen pangkat 2. Y aksen Y itu tadi terdapat pada soal ya. Y sama dengan 4,2 dan seterusnya sampai bawah. Nah, nilai X ini juga ada pada cara penyelesaiannya tadi, yang kita mencari titik tengahnya. Karena kita
menggunakan rumus Y aksen yang paling terkecil, maka kita menggunakan tahun dasar yang 2001. Maka titik tengahnya ada di 2001 kan. Nah, jadi nolnya itu ada di 5,0. Y aksennya itu terdapat dari rumus kan. Nah, cara mencari Y aksen sama dengan 4,93 plus 0,58, X-nya digantikan dengan nilai X-nya pada kolom. Misalkan kita mau cari Y aksen yang nomor 1. Y aksennya kan di sini yang 4,2. X-nya adalah min 1, maka min 1-nya itu dimasukkan kepada soal dan jumlahnya, maka akan mendapatkan jumlah 4,35. Nah, Y min Y aksen itu terdapat dari jumlah pada kolom Y itu 4,2 dan jumlah Y aksennya itu yang pertama 4,35, maka jika dikurangkan hasilnya min 0,15. Begitupun sama cara ke bawahnya. Nah, di sini Y min Y aksen pangkat 2 itu terdapat dari perpangkatan kolom Y min Y aksen. Misalkan Y min Y aksennya min 0,15, maka jika dipangkatkan 0,0225. Nah, selanjutnya yaitu memilih tren yang lebih baik. Metode yang lebih baik itu apabila mempunyai nilai sigma Y min Y aksen pangkat 2-nya itu lebih kecil, maka kita harus menjumlahkan semuanya terlebih dahulu pada masing-masing metode. Di sini ada A metode rata-rata, Y aksen sama dengan 4,93 plus 0,58 X. Kenapa kita menggunakan pakai rumus yang tahun dasar 2001? Karena itu lebih kecil rumusnya dibandingkan dengan tahun dasar 2004 pada metode rata-rata. Kita lihat lagi. Nah, Y aksen sama dengan 4,93 plus 0,58 X itu yang terkecil dibandingkan yang tahun dasar 2004 ya, bisa dilihat. Maka kita menggunakan rumus itu untuk mencari tren yang lebih baik. Maka di sini pada kolom terdapat kolom X, Y aksen, Y min Y aksen, dan Y min Y aksen pangkat 2. Pada kolom Y dan X itu terdapat pada cara penyelesaian di metode rata-rata yang sebelumnya sudah kita bahas. Y 4,2, 5,0, 5,6, 6,1, 6,7, 7,2. Dan X-nya ini menggunakan yang tahun dasar 2001 karena kita menggunakan rumus yang tahun dasar 2001. Jadi kita ngambil X-nya yang di tahun dasar 2001. Yang di titiknya, yang titik nolnya itu, yang titik tengahnya itu di 2001, maka nolnya di 2001. Jadi nolnya itu ada di 5,0 gitu. Cara mencari Y aksen itu kita tinggal masukkan ke rumus di rumus atas yang ini. Yang ini kita masukkan gitu. Y aksen sama dengan 4,93 plus 0,51 X. X pada periode pertama itu adalah min 1, maka min 1 dimasukkan ke rumus, hasilnya terdapat pada periode pertama pada Y aksen yaitu 4,35 itu. Begitupun ke bawahnya sama caranya seperti itu. Dan pada kolom Y min Y aksen itu pengurangan dari kolom Y dan Y aksen. Y pada periode pertama yaitu 4,2 dan Y aksen pada kolom pertama pada periode pertama itu 4,35, maka dikurangkan hasilnya min 0,15. Begitupun ke bawahnya, caranya sama seperti itu.
Nah, di sini kolom terakhir yaitu Y min Y aksen pangkat 2. Y min Y aksen pangkat 2 itu perpangkatan dari hasil Y min Y aksen. Misalkan di sini min 0,15, maka jika dipangkatkan hasilnya 0,0225. Begitupun ke bawahnya sama, dan jika dijumlahkan hasilnya 0,039. Di sini ada B, metode kuadrat terkecil. Kita menggunakan rumusnya yaitu Y aksen sama dengan 5,80 plus 0,59X. Caranya sama saja. Di sini kita tinggal masukkan X-nya, karena di sini kita menggunakan periode genap, maka yang X-nya itu sudah tadi saya bilang kita menggunakan 0,5 bukan 0. Begitu. Dan titik tengahnya terdapat 2, ada di 2002 dan 2003. Jadi titik tengahnya 0,5 dan di atas 0,5 ada min 0,5. Seperti itu. Jadi kita tinggal masukin aja X-nya. Dan caranya sama saja jika dijumlahkan dari hasil pada kolom Y min Y aksen pangkat 2 itu hasilnya 0,03775. Nah, sudah kita hitung semua metodenya, terdapat seperti ini. Metode rata-rata nilai sigma Y min Y aksen kuadrat, metode rata-rata hasilnya 0,039, pada kuadrat terkecil yaitu 0,03775, pada metode kuadratis yaitu 0,01096600, dan metode eksponensial yaitu 141,2693797785. Nah, jadi kesimpulannya dari keempat metode, nilai yang paling terkecil adalah metode kuadratis. Maka untuk meramalkan jumlah pelanggan PT Indo, metode kuadratis yang lebih cocok dibandingkan dengan metode lainnya. Itu selanjutnya yaitu komponen yang kedua, ada variasi musim. Variasi musim berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau tahunan. Variasi musim menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Di sini dalam variasi musim ada 3 metode. Yang pertama metode rata-rata sederhana, yang kedua metode rata-rata dengan tren, dan yang ketiga metode rasio rata-rata bergerak. Pertama kita akan bahas metode rata-rata sederhana. Metode rata-rata sederhana, berikut kita langsung kepada contoh soal. Berikut adalah data produksi pada per triwulan untuk tahun 2003 hingga 2006. Hitunglah indeks musim setiap triwulan apabila produksi padi tahun 2008 diperkirakan mencapai 54 juta ton. Berapa target produksi setiap bulannya? Kita lihat pada tabel di situ. Ada ada kolom tahun, ada kolom produksi, dan triwulan 1, 2, dan 3. Nah, langsung kita ke cara pengerjaannya. Maka di sini pada kolom tahun, pada kolom produksi, dan triwulan. Nah, itu kita jumlahkan nilai totalnya pada kolom produksi itu berjumlah 187, triwulan 1 jumlahnya 97, dan triwulan 2 jumlahnya 57, dan yang terakhir triwulan 3 yaitu 33, hingga mendapatkan rata-ratanya 46,75, 24,25, 14,25, dan 8,25. Nah, rata-rata 4,675 untuk 1 tahun. Untuk triwulan itu dapat dari 46,75 dibagi 3, maka hasilnya 15,58. Lalu kita mencari indeks musimnya. Indeks musim pertama yaitu 24,25 dikali 100 dibagi 15,58.
24,25 itu hasil dari rata-rata triwulan pertama dikalikan dengan 100 dan dibagikan dengan rata-rata untuk 1 tahun ya, yang 15,58. Maka hasilnya terdapat 156. Begitupun cara yang indeks musim kedua dan ketiga sama, cuma bedanya di rata-ratanya saja. Rata-ratanya itu sesuai dengan triwulan. Jadi indeks musim kedua yaitu rata-ratanya 14,25, tinggal masukkan ke rumus dan hasilnya 91. Indeks ketiga yaitu rata-ratanya 8,25 dikali 100 dibagi 15,58, maka mendapatkan hasilnya 53. Nah, lalu pada metode rata-rata sederhana, produksi pada tahun 2008 direncanakan 54 juta ton. Pada rata-rata triwulan 156 dibagi 3 sama dengan 18. Maka target setiap triwulannya yaitu seperti dalam slide ini ya. Target triwulan yang pertama 156 dikalikan dengan 18 dibagi 100. 186 itu hasil dari indeks musimnya. Maka dimasukkan kepada rumus akan mendapatkan hasil 28,08 juta ton. Pun sama hasil yang triwulan kedua dan ini harusnya triwulan ketiga. Caranya sama saja, tinggal masukkan ke rumus. Bedanya hanya di hasil indeks musimnya saja. Yang kedua itu hasilnya 91, maka masukkan ke rumus akan mendapatkan hasil 16,38 juta won dan target triwulan ketiga yaitu 53 dikalikan 18 dibagi 100 hasilnya 9,54 juta. Yang kedua yaitu metode rata-rata dengan tren. Di sini tahun dan triwulannya sama saja karena ada tiga triwulan 1, 2, dan 3 dan Y-nya itu terdapat pada soal ini yang triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, hanya bedanya dijajarkan ke bawah, diurutkan ke bawah begitu. Nah, yang X-nya ini karena kita menggunakan data genap, maka seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini kalau misalkan menggunakan data genap, maka titik tengahnya itu tidak menggunakan 0, tapi menggunakan 0,5 dan titik tengahnya itu ada di 2 periode. Di sini kan 2003 hingga 2006, maka jumlah triwulannya kan ada 1, 2, dan 3. Jadi jika dijumlahkan ada 12 periode, maka tengah-tengahnya ada di 6 dan di 7. Pada tahun 2004 triwulan ke-3 dan 2005 triwulan ke-1 gitu. Nah, terus di sini ya nyari X-nya sama ya. Nyari X-nya itu perkalian dari kolom X dan kolom Y. Maka hasilnya seperti itu bisa dilihat, dan X pada kolom X kuadrat itu perpangkatan dari X dari kolom X, misalkan min 5,5 dipangkatkan menjadi pangkat 2, hasilnya 30,25. Nah, cara mencari Y tren ini caranya sebagai berikut. Metode rata-rata dengan tren. Persamaan tren yaitu Y sama dengan A plus BX rumusnya. Nah, kita mencari koefisiennya A. 187 dibagi 12. 187 itu hasil dari produksi ya. Hasil dari produksinya 187.
12 itu dari jumlah triwulannya dari tahun 2003 hingga tahun 2006 itu ada 12, maka dibagikan dengan 12 hasilnya 15,58. Begitupun koefisien B yang min 50,5 itu terdapat dari hasil kolom X, Y dibagikan dengan 143. 143 itu hasil dari kolom X kuadrat, X pangkat 2. Maka hasilnya min 0,35. Maka kita menemukan persamaan tren Y sama dengan 15,58 dikurangi 0,35X. X-nya itu ya tergantung, misalkan kita mengikuti saja periode pertama, di baris pertama itu X-nya min 5,5, maka tinggal masukkan, jadi 15,58 dikurangi 0,35, X-nya diganti dengan min 5,5, maka hasilnya ini yang 17,505 ada pada baris pertama, dan seterusnya hingga bawah. Caranya sama seperti itu. Yang seterusnya di sini ada kolom indeks musim. Cara mencarinya yaitu ini tinggal dibagi lalu dikali. Cara mencari indeks musim yaitu nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Nilai data aslinya itu 22 dibagikan dengan nilai tren 17,505 dikalikan dengan 100, maka hasilnya 125,68. Begitupun ke bawahnya caranya sama. Variasi siklus yaitu komponen ketiga dari deret berkala. Nah, di sini data tahun, triwulan data asli dan tren itu terdapat pada sebelumnya pada metode rata-rata yang ini ya, yang metode rata-rata dengan tren, kita sudah mendapatkan itu. Nah, maka tinggal mencari Y dibagi S itu, atau data normal. Data normal itu terdapat dari hasil Y dibagi S. Y-nya itu yaitu data asli, di sini ada 14, dan S-nya itu indeks musim yaitu ada 95,45. Maka jika dijumlahkan hasilnya 14,67 dan seterusnya sampai bawah sama seperti itu. Nah, di sini pada kolom TCI dibagi T itu faktor siklus ya, terdapat dari hasil TCI dibagi T. TCI-nya yaitu tadi yang sudah kita cari nih, yang 14,67 itu data normal dibagikan dengan T. T itu tren yang 17,155. Maka hasilnya 85,50. Nah, cara pada kolom TCI dibagi T ini ke bawahnya sama. Lalu kita mencari kolom C. C itu didapat dari rumus indeks siklus C sama dengan CL sebelumnya plus CL selanjutnya dibagi 3, maka mendapatkan hasil 91,99. Dan cara ke bawahnya pun sama. Nah, yang terakhir adalah analisis gerak tak beraturan. Analisis gerak tak beraturan itu datanya kita sama ya, menggunakan data yang sama, tahun, triwulan, data asli TCI dan TC dan C. Di sini kita tinggal mencari I. I-nya itu indeks grid tak beraturan. I sama dengan CL C dikali 100, maka mendapatkan hasilnya yaitu 101,35. Begitu. Nah,
maaf itu harusnya dibagi, jadi CI dibagi C dikali 100 maka hasilnya 101,35. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.